Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada kita, berupa nikmat tetapnya iman dan Islam kita dan juga nikmat sehat baik jasmani maupun rohani kita. Sholawat, salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok yang akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongannya terbesar kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah yang diamanahkan kepada kami adalah terkait dengan ma'rifatullah dan hikmahnya dan fadilahnya. Bicara masalah ma'rifah itu adalah persoalan yang sangat mendasar, fundamen bagi setiap muslim. Kalau dari sisi bahasa, lughat, itu terambil dari kata arafa ya'rifu irfatan wa ma'rifatan, yang berarti mengetahui, memahami, mengenal. Nah, jika dikaitkan dengan ma'rifatullah berarti mengenal Allah, mengetahui Allah, memahami Allah. Tema ini sangat pokok. Mengapa? Karena Hujjatul Islam Imam Ghazali itu pernah menyampaikan bahwa la tasihul ibadatil ma'bud, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahnya seseorang kecuali ia telah mengenal siapa yang zat yang disembah itu, Tuhan yang disembah itu, baru kemudian ibadahnya sah. Seorang ulama Ibnu Ruslan itu membuat sebuah ketentuan bahwa setiap orang itu yang diwajibkan sebelum yang lain itu adalah mengenal Allah. Dalam Matnuz Zubatnya, awal wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Yang pertama kali diwajibkan atas seseorang adalah mengenal Tuhannya, mengenal Allah dengan yakin.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian seorang hukama, ulama yang amilin, seorang alim yang juga mengamalkan ilmunya, ahli ibadah, ahli kebijakan, hukama, itu pernah menyampaikan bahwa harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harakatal jism dalilul hayah, bahwa perbuatan seseorang dalam melakukan ketaatan itu menunjukkan adanya makrifah. Makrifah seseorang itu di dirinya. Dan sebaliknya, berarti sebaliknya. Kemudian ini diibaratkan sebagaimana gerakan badan yang menunjukkan adanya kehidupan. Artinya apa? Bahwa tingkat makrifat seseorang itu nanti akan berbanding lurus dengan kualitas volume ibadah seseorang. Seseorang dikatakan hidup itu kalau badannya, tubuhnya itu ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan, maka ia disebut mati. Seseorang dikatakan mengenal Tuhannya dengan berbagai tingkatannya, dengan berbagai tingkat kedalamannya, itu jika atau bisa dinilai dari kuantitas, kualitas, volume ibadahnya. Kalau dia ibadahnya baik, kemudian rajin, di samping melaksanakan ibadah yang fardu, dia juga mengejar ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah, kesunahan. Kemudian tidak hanya yang bersifat mahdiyun, murni, tetapi yang ghairu mahdi. Kemudian tidak hanya itu saja, tetapi ia juga mengejar ibadah-ibadah fadilah yang lain. Sholat malam, zikir, tadarus, juga mengejar fadilah-fadilah, misalnya tidak hanya sekedar zakat yang fardu, tetapi infak, sedekah. Dan juga tertarik terhadap fadilah, keutamaan ibadah-ibadah maliyah seperti kurban, nafkah, dan seterusnya. Maka tingkatan itu akan berbanding lurus dengan sejauh mana, sedalam mana ia mengenal Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau ditanyakan Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Tuhan yang saya sembah adalah Allah. Kemudian Allah itu siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Yang penting Allah itu Tuhan yang ada. Itu berarti kan kita menafikan bahwa kita bukanlah orang yang ateis, orang yang tidak bertuhan. Mengapa? Karena kita adalah mengetahui bahwa Allah itu ada. Keberadaannya Allah ya karena ada langit, ada bumi. Kemudian Allah juga pernah berfirman bahwa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa kulli syai'in alim. Kalau begitu Allah berarti adalah zat yang
dahulu. Kemudian kapan dahulunya Allah dan kapan berakhirnya. Maka dari sini kemudian kita akan mengenal Allah itu dulu tetapi tidak pernah ada kapan mulainya, dan Allah itu zat yang akhirnya itu tidak akan pernah berakhir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dan juga Allah itu nantinya atau pemahamannya adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Kemudian juga Tuhan kita itu Allah. Sampai kapan? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan musnah kecuali Allah, kecuali zat Allah. Artinya Allah itu baqa'un, tetap, kekal, abadi selamanya. Selain Allah itu akan musnah, hanya Allah yang akan kekal abadi. Terus kemudian kalau demikian kita akan jauh mengenal Allah dari sisi apa lagi? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak akan ada, kata kuncinya adalah Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang menyerupai apapun dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu mukhalafatul hawadis. Pokoknya Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru. Yang baru itu apa? Makhluk yang diciptakan. Kalau ada Tuhan itu masih sama dengan makhluk, maka berarti dia bukanlah Tuhan. Qiyamuhu binafsihi wahdana dan seterusnya. Itu salah satu hal yang bisa bagaimana kita mengenal Allah. Kemudian Allah juga bisa didekati, dipahami melalui asma-asmanya. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa takhallaqu bi akhlaqillah bi qudratit taqatil bashar. Atau kama qala, kita dianjurkan untuk berakhlak dengan akhlak Allah sepanjang yang sesuai dengan sisi kemanusiawiannya. Artinya ada kecocokan antara sifat yang dimiliki oleh Allah dengan sifat yang ada pada manusia. Ada misalnya saja Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Kemudian karena Allah itu memiliki sifat Rahman, belas kasih kepada siapapun, kepada makhluknya, maka kita yang sebagai makhluk dituntut untuk pula bersifat Rahman dan Rahim, belas kasihan kepada siapa saja, asalkan dia makhluk, asalkan dia juga manusia, siapapun itu kita diperintahkan untuk berbelas kasih. Allah Maha As-Salam yang memberikan keselamatan, mencurahkan kedamaian, maka kita manusia hendaknya berorientasi untuk menciptakan keselamatan, kedamaian, harmoni. Mengapa? Karena Tuhan kita itu zat yang memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tanda, bagian daripada tanda seseorang itu al-arifu billah, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah adalah asiru wa qalbuhu basiru wa amaluhu lillah katsiru.
Orang yang ma'rifat kepada Allah itu diantaranya tanda-tandanya adalah orang yang jiwanya selalu tertambat kepada Allah, terikat kepada Allah. Kemudian hatinya itu selalu melihat, wa qalbuhu basirun, basirah, mata batinnya itu tajam, tidak tumpul. Kemudian amal solehnya itu banyak. Itu diantara dari tanda-tanda orang yang memiliki ma'rifah. Al-arifu billah ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Termasuk tanda-tanda dari orang yang ma'rifat kepada Allah itu adalah ia selalu memenuhi janji-janjinya. Kita terikat janji dengan Allah. Mengapa? Karena ketika kita berada di alam ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita terikat dengan perjanjian dengan Allah. Ketika kita dulu ditanya oleh Allah, apakah saya ini Tuhanmu? Ya betul, engkau adalah Tuhanku. Maka kita harus menepati janji kita bertuhan kepada Allah. Terus di antara tandanya lagi adalah hatinya itu cerdas, hatinya itu bening, sehingga bisa menangkap sinyal-sinyal kebenaran. Kemudian wa amaluhu lillahi zakiyun, amal ibadah itu bersih hanya karena Allah, tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan sombong, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, buah daripada ma'rifat itu adalah ada 3. Al-haya minallah, malu terhadap Allah. Kita tahu bahwa Allah itu sami'un basirun, zat yang bisa selalu melihat, mendengar. Oleh karena itu dalam kehidupan kita harus selalu muraqabah, selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga kita berteman dalam tanda kutip dengan Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, terjerumus misalnya terhadap perilaku maksiat, kita malu. Itulah salah satu tanda kita itu ma'rifat. Wal hubbu fillah, cinta terhadap Allah. Suatu ketika Rabi'ah al-Adawiyah itu ditanya, wahai Rabi'ah al-Adawiyah, bagaimana kesan kamu terhadap setan dan iblis? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, karena kecintaanku terhadap Khalik, terhadap Allah yang menciptakan, maka dalam sisi ruang batinku itu tidak ada lagi ruang membenci terhadap makhluk. Karena kelewat saking cintanya terhadap Allah, sehingga tidak ada kata rasa benci terhadap siapapun. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah ditanya, kamu ingin masuk surga apa? Juga kamu nanti kalau dimasukkan neraka bagaimana? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, lebih baik saya masuk neraka tetapi saya mendapatkan cinta, mendapatkan ridho dari Allah, daripada saya masuk surga tetapi tidak mendapatkan cinta dari Allah. Nah, ungkapan cinta ini yang kemudian disampaikan oleh Rabi'ah al-Adawiyah ini adalah sebagai bentuk ungkapan cinta, realisasi cinta seorang hamba terhadap Allah. Wal unsu billah, buah daripada ma'rifat itu adalah seseorang itu selalu ingin dalam tanda kutip bermesraan dengan Allah, selalu ingin sholat. Karena apa? Sholat itu adalah mi'rajul mu'minin, selalu ingin tadarus Al-Quran. Mengapa? Karena kalau kita melihat mushaf saja itu sudah ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan ma'rifah, pengetahuan kita terhadap Allah, mengenal Allah
Dengan mengenal kemudian kita ada upaya untuk berusaha dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsira kama amartantahu amana hadi wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa azqul qairin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jami'il huquqi wa jibati alaina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya mujibad da'wat wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah aminatan mutmainnah tajri fi ahkamika wa sunnati rasulih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.